masalah kegiatan kelas belajar lah. Baik Pak Suryansah, terima kasih atas waktunya sudah bersedia membantu saya untuk melakukan kegiatan interview ini Pak Suryansah ya, terkait dengan kelas belajar berhitung. Bagaimana saya sudah menuangkannya di dalam beberapa aksi nyata saya ini tentang pembelajaran di kelas, yaitu terkait dengan anak-anak yang kurang dalam hal literasi Pak. Kira-kira kegiatan kelas belajar yang kita laksanakan pada hari Senin Kamis ini menurut Pak Isun se-efektif apa kira-kira kalau kita dilakukan secara terus-menerus? Bagus. Interaksi itu artinya memberi sesuatu kepada anak yang kurang, sehingga mereka memahami apa yang kita berikan. Interaksi kan itu. Siap. Baik Pak Suryansah, selama ini mungkin kita tidak menyadari Pak ya, bahwa anak-anak kita dari kelas 1 hingga kelas 6 ini ada beberapa anak yang mungkin kurang memahami dalam kemampuan berliterasi ya, khususnya calistung Pak ya. Nah, sehingga pada tahun kemarin juga kita sudah melakukan kegiatan ini, yaitu khususnya kegiatan intrakurikuler Pak ya, ada kaitannya dengan peningkatan program kemampuan akademis anak kita. Nah Pak Suryansah, kira-kira program calistung ini bisa kita lakukan dengan metode apa Pak kira-kira untuk menumbuhkan semangat anak ini yang kurang tadi dalam hal literasi? Mereka ini bisa di kelas-kelas berikutnya mereka minimal mampu memahami ini sebagai syarat, sebagaimana kita pembekalan terhadap anak sejak dini Pak tentang berliterasi ini. Kalau pendapat saya, untuk siswa atau murid, sehingga mereka kenal dengan sesuatu, mungkin dengan alat peraga, mungkin alat mainan. Contoh misalnya kita videokan di dalam YouTube atau internet, kita ambilkan sesuatu mainan yang mungkin dia bisa memahami apa yang kita berikan. Contoh misalnya kita membuat satu gambar itu bisa dipahami. Misal gambar pohon, misalnya pohon itu kan kita jelaskan dari awal sampai akhir ya. Kalau mereka tidak kenal gambarnya, bentuknya, bagaimana mereka bisa mengenal? Berarti harus ada benda atau alat yang harus kita tampilkan. Mungkin itu yang bisa kita lakukan di setiap sekolah. Baik, Pak Suryansah, terima kasih mungkin atas pandangan Pak Suryansah tentang kegiatan kelas belajar ini. Mudah-mudahan kegiatan kita yang sudah lakukan sejak tahun lalu ini dapat berjalan dengan lancar. Bagaimana kita menghadirkan anak peserta didik kita dari sejak dini agar mereka mampu minimal membaca Pak ya, minimal membaca, karena ini adalah satu masalah juga mungkin yang perlu kita tuntaskan di sekolah kita. Baik, terima kasih Pak Sur atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak Ibu ya, terwabil khusus Pak Udin ya. Jelas mengganggu. Yang mana pada kesempatan siang hari ini sebenarnya saya memiliki LMS Pak yang mungkin tidak berjalan sebagian ya, sehubungan dengan kegiatan PPG kemarin kan kebetulan waktunya. Jadi saya harus mengejar yang PPG-nya dulu, kemudian saya tunda lah yang LMS di CGP-nya. Lalu sih banyak sekali video-video, kemudian konten yang menjadi tugas saya. Dan di kesempatan ini saya meminta waktu sedikit untuk menyampaikan, karena saya membutuhkan videonya Bu.
termasuk mungkin administrasinya Bu Muli ya, nutulensi mungkin juga nanti saya sendiri yang mengembangkan, nanti penting saya punya nutulen sendiri nanti studi kegiatan. Baik Bapak Ibu, saya sudah memasuki modul akhir aksi nyata yaitu 3.3 terkait dengan Prakasa Perubahan Bakti mengaitkan dengan kegiatan yang sudah terlaksana sebenarnya di sekolah kita, yaitu kelas membaca begitu Bu ya. Nah di sini saya kemarin itu karena RMS ini lebih awal, jadi saya mengangkat judul kemarin sempat judulnya itu kegiatan sekolah ini judulnya adalah mandi sekam. Nah, saya angkat itu mandi sekam adalah pembelajaran membaca di hari Senin dan Kamis. Nah, kependekan dari pembelajaran membaca di hari Senin dan Kamis. Jadi saya angkat mandi sekam namanya. Tapi kemudian saya revisi lagi menjadi kegiatan pembelajaran cari setung Bu ya. Karena di sini cuma pembelajaran literasinya saja, mungkin cari setungnya kita hilangkan. Tapi saya tetap mengadopsi judulnya adalah cari setung. Baik Bapak Ibu, tujuannya di sini adalah yaitu mengembang ide di ruang kolaborasi menjadi sebuah prakasa perubahan. Kami sudah berkolaborasi di 33A.5. Nah ini kemudian saya kembangkan secara mandiri menjadi sebuah kegiatan yang terkait dengan kurikuler. Bapak Ibu, kaitannya dengan masih dengan kurikuler, bukan ekstrakurikuler maupun intrakurikuler, mohon maaf salah ya, masuk di intrakurikuler kegiatannya ini. Pertanyaan pemantiknya, bagaimanakah Bakti dapat membantu perencanaan program kegiatan kurikuler? Kemudian apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam menyusunnya, kemudian siapa saja yang perlu dilibatkan, kemudian bagaimana kita menggalang dukungan, seperti itu. Menjalankan program yang sudah saya buat menjadi sebuah konsep Bapak Ibu ya, karena untuk mempersingkat waktu juga. Kemudian di sini yang pertama yang perlu menjadi perhatian kita adalah karakteristik lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan. Yaitu lingkungan di sini adalah melatih mereka untuk berproses mencapai tujuan akademik maupun non akademiknya. Apa itu Calistung? Kurikuler Calistung membaca menulis dirancang dengan tujuan membantu menumbuhkan dan memperkuat keterampilan dasar siswa pada sekolah dasar atau sederajat. Nah ini tujuannya, kemudian alasannya kenapa ini harus ada berdasarkan hasil identifikasi melalui observasi maupun asesmen, interview, ya kadang-kadang kita curah pendapat atau tanya jawab saja. Di sini diketemukan beberapa murid di kelas awal atau bagian kelas bawah, bahkan di kelas tinggi ini ada beberapa murid yang belum bisa menguasai dasar-dasar membaca itu sendiri. Selanjutnya, karakteristik lingkungan yang mempengaruhi ini adalah yaitu melatih keterampilan kompetensi murid dan mencapai tujuan akademiknya atau non akademiknya. Lingkungan yang menempatkan siswa sedemikian rupa sehingga aktif dalam proses belajar itu sendiri. Sikap daya lifting yang tangguh di tengah kesempitan maupun kesulitan yang mereka alami, anak-anak yang kurang tadi. Kemudian Bapak Ibu, langkah berikutnya adalah pelaksanaan kegiatannya. Mungkin semuanya sudah terbentuk Bu ya. Sistem intrakurikuler yang kita terapkan sejak 2007 sebenarnya sudah terbentuk Bu. Secara spesifik ya, secara spesifik sudah terbentuk. Hanya di sini sebagai kerangka kerjanya saja yang saya buat. Kemudian mengidentifikasi kebutuhan siswa. Ini pelaksanaan kegiatan di lapangannya adalah mengidentifikasi kebutuhan. Kemudian menemukan bagian dari mana Calistung yang tidak dikuasai siswa, kemudian menyusun kurikulum dan materi yang akan digunakan dalam kegiatan Calistung itu sendiri atau kelas belajar tadi. Kemudian menentukan durasi program atau progresi pelaksanaan, misalnya seminggu 2 kali. Ya kita ini menerapkan adalah seperti judul saya pertama, yaitu mandi sekam ya, artinya Senin sampai Kamis. Pelaksanaan program boleh kita melakukan, siswa diminta menyebutkan kata yang dimulai dengan huruf terakhir dari kata sebelumnya. Misalnya jika kata pertama adalah apel, siswa berikutnya harus menyebutkan kata yang dimulai dengan huruf I seperti lampu, L, lampu contohnya. Ini mungkin produk pembelajaran sambil bermain.
Kemudian yang kedua adalah bingo matematika. Nah, karena kita cuma membaca, saya lewatkan saja ini bingo matematika. Kemudian yang ketiga ada strateginya adalah menunjukkan gambar sederhana seperti gambar ayam. Tugas anak adalah menulis kata ayam seperti nama hewan itu sesuai gambar tersebut. Dan yang langkah ketiga adalah dalam pelaksanaan program ini adalah laporan kemajuan Calistung itu kegiatan membaca itu sendiri. Laporan mingguan boleh, pembimbing melaporkan kemajuan membaca siswa kepada tim kegiatan sekolah. Laporan ini sesuai dilakukan dan didiskusikan singkat di kelas, mengisi atau presentasi singkat tentang buku dan sedang mereka baca. Ya, perlu ada evaluasi secara berkala, boleh seminggu, 2 minggu ya. Nanti kalau sudah hasil evaluasinya sudah bagus, mungkin ada anak-anak mungkin kita kembalikan ke kelas. Sudah kita lakukan tahun sebelumnya. Selanjutnya terlalu panjang untuk dibaca, untuk saya loncat saja Bu ya ke aksi nyata saya. Aksi nyata saya di sini Bu adalah aksi nyata modul 3.3 yaitu prakarsa perubahan dalam Bagja. Seperti di awal-awal saya memasuki pendidikan CGP ini saya pernah sampaikan bahwa Bagja itu adalah berasal dari bahasa Sunda seperti itu ya. Yang pertama membuat pertanyaan, kemudian ambil pengalaman, gali mimpi, kemudian seterusnya. Terakhir adalah A-nya adalah aksi nyata. Program berdampak positif bagi murid, program Calistung. Ini yang dimunculkan di ini tadi yang saya sampaikan di 3.3.6 yaitu demonstrasi kontekstual. Setelah kami melakukan ruang kolaborasi, semacam dengar pendapat dengan kelompok saya, maka terbentuklah kerangka ini dan terakhir saya melaksanakan aksi nyatanya yang di prakarsa programnya. Program yang berdampak positif bagi murid, program Calistung, di mana tadi sudah mendapat mengidentifikasi kegiatan sebagai kegiatan kokurikuler begitu ya, kalau tidak salah tadi kokurikuler ya, di luar kegiatan intra. Kemudian tujuannya apa? Yaitu menjalankan tahapan B, membuat pertanyaan, kemudian menjalankan kegiatan A, mengambil pelajarannya berdasarkan model prakarsanya. Kemudian diharapkan juga bagi CGP, saya sendiri ini membuat sebuah dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan. Termasuk hari ini saya harus membuat sebuah video yang dibantu oleh Pak Fahrudin. Nah, dasar filosofinya di sini adalah filosofi pendidikan kita adalah mengadopsi dari filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang kita lakukan harus mempunyai dan memiliki prinsip perubahan yang seimbang antara cipta, rasa, karsa, dan raga. Nah, tujuannya Bu di aksi nyata ini yaitu sekolah membangun penguatan profil pelajar Pancasila, memberikan kesempatan yang seluasnya pada peserta didik dalam menyatakan dirinya bahwa memiliki jiwa kepemimpinan. Mungkin seperti tutor sebaya itu Bu ya, bisa kita gunakan juga di kegiatan kelas membaca kita ya. Tidak mesti juga kita hanya bisa mengawasi. Di sini mungkin anak yang lebih pandai mungkin ini lebih cocok ya, mengarahkan teman-teman sebayanya. Kemudian membangun relasi yang lebih konkret antara murid, guru, kepala sekolah serta masyarakat. Kemudian latar belakangnya Bu dari aksi nyata yang saya buat ini, belum terbentuknya jiwa kepemimpinan murid secara nyata dan saling menghargai. Yang kedua, relasi murid, guru, kepala sekolah dan masyarakat sekolah belum terjalin secara maksimal. Kemudian murid, guru dan masyarakat serta lingkungannya mempunyai banyak potensi yang bisa dikembangkan. Dan yang terakhir, yang keempat, latar belakangnya adalah warga sekolah dan masyarakat senang berekspresi, kreatif dan kuat bergotong royong serta mempunyai jiwa kebinekaan yang tinggi. Lanjut Bu ya, setelah latar belakang, nah ini karena waktu juga harusnya saya tampilkan dulu ya, tidak apa-apa Bu ya. Nah ini tahapan Bagja B tadi, aksi nyata tahap satunya yaitu B, membuat sebuah pertanyaan. Nah, bagaimana membuat pertanyaan utama dalam kegiatan ini, dalam merancang kegiatan ini, dimulai dari perencanaannya, apa sih yang harus saya lakukan untuk menumbuhkan dan memperkuat keterampilan dasar membaca pada siswa yang disesuaikan dan kebutuhan siswa di kelas. Apa sih itu pertanyaan yang pertama Bu, yang muncul di benak kita sebelum kita merancang kegiatannya. Yang kedua, setelah kita memunculkan pertanyaan itu,
tentu kita akan memasuki ke langkah berikutnya, yaitu melakukan daftar tindakan. Langkah apa saja sih untuk menjawab pertanyaan di atas tadi? Yang pertama, kita menggali informasi dulu, ya. Menggali informasi dulu tentang pentingnya membaca, menulis, dan berhitung sejak dini. Dari mana? Dari berbagai sumber, boleh dari internet, YouTube, buku, ya. Kemudian pakar-pakar pendidikan atau praktisi-praktisi pendidikan. Yang kedua, untuk menjawab pertanyaan pertama tadi setelah muncul itu, kita mengumpulkan data dan informasi tentang strategi menumbuhkan dan memperkuat kemampuan membaca dengan berdiskusi pada kelas sekolah. Yang kedua, berdiskusi dengan guru-guru dan sejawat. Dan yang ketiga adalah orang yang berkompetensi di bidang ini. Jadi itu dulu yang perlu kita lakukan, ya, untuk menjawab pertanyaan persoalan di atas tadi. Dan yang ketiga adalah melakukan kunjungan ke perpustakaan dengan membaca, ya, di buku-buku sumber yang ada di perpustakaan kalau ada. Kemudian melakukan studi literatur ke sekolah lain, semacam studi banding, ya. Mungkin di sana pernah mengalami persoalan ini, kita bisa melakukan sharing, ya, dengan sekolah yang sudah berhasil menekan angka ketidaktuntasan anak dalam berliterasi atau membaca, khususnya anak-anak di kelas bawah biasanya. Walaupun kita tidak memungkiri ada juga anak yang 1-2 di kelas atas. Kemudian berkomunikasi dengan orang tua wali murid ini juga penting, ya, bisa melalui WhatsApp ataupun bisa dengan temu bicara langsung, ya, di seperti kegiatan ini sekarang. Kemudian rencana untuk melibatkan suara pilihan dan kepemilikan murid. Nah, ini langkah berikutnya adalah melakukan asesmen dan pemetaan serta interview kepada anak itu sendiri dalam bentuk tanya jawab, memberi kebebasan menentukan media belajarnya. Jadi kita juga harus memberikan kebebasan media belajar mereka. Seperti itu, ya, mungkin ibu adalah sebagai alumni guru penggerak, mungkin kita kenal dengan berdiferensiasi, ya. Nah, ini juga perlu ditampilkan. Kemudian menyadari potensi cara media belajar murid, potensi apa, kemudian media mereka yang sukai apa, yang mereka sukai itu apa. Kemudian aset kekuatan dan sumber itu sendiri yang perlu kita gali dalam kegiatan kokurikuler adalah yang pertama itu murid, yang kedua rekan guru, dan ketiga orang tua wali murid, dan yang keempat adalah perpustakaan, termasuk melakukan literatur dari sumber internet. Waktu diperlukan mungkin 3 bulan ke depan, Bu, ya. Hari ini mungkin kita akan lakukan penilaian tadi secara berkala. Mudah-mudahan 3 bulan ke depan kegiatan kelas belajar ini bisa tuntas. Walaupun mungkin, ya, setidak-tidaknya di atas 50%, ya. Karena memang agak dilema juga, ya, mengatasi anak-anak yang berbeda dengan murid kebanyakan, ya. Kemudian penanggung jawab di sini bisa panitia terbentuk kalau memang sudah ada penelitiannya, Bu. Di sini ada dokumentasi, Bu, ya. Saya dengan kepala sekolah ceritanya berdiskusi, walaupun tadi, Bu, ya, saya menyampaikan melalui SMS saya, Bu, minta waktu sedikit, Bu, untuk mempresentasikan ini. Kemudian diskusi dengan sejawat ini diperlukan, diskusi dengan orang tua mungkin bisa melalui daring. Kemudian di kompil juga, ya, ini perlu. Di sini ada beberapa dokumentasi. Nah, peristiwa apa? Pada fase ini saya mencoba mengawali dengan berkomunikasi secara langsung dengan siswa kelas rendah. Komunikasi tersebut diawali dengan tanya jawab dan mengarah kepada pertanyaan yang berkaitan dengan kegiatan dan kemampuan membaca. Menggali suara mereka dengan menghubungkan dengan pemikiran saya. Apakah ada kesesuaian dengan kemampuan membaca murid dengan kegiatan tanya jawab observasi tersebut, ya, dan mengapresiasi pertemuan itu. Nah, ini, Bu, peristiwa, rentetan peristiwa yang sudah dijelaskan di atas, yang saya bentuk menjadi sebuah redaksi atau tulisan. Lanjut, saya singkat-singkat saja, Bapak Ibu, ya, karena panjang sekali. Nah, langsung saya ke tahapan A-nya. Nah, jadi bab ya tadi kita cuma mengambil B-nya saja dengan A-nya saja. G, C, dan A itu tidak. Nah, sebenarnya bisa, karena kegiatan sudah berjalan. Cuma ini bentuk rancangan saja. Jadi yang diambil adalah buat pertanyaan, kemudian ambil pelajarannya. Ini, ya. Nah, untuk A-nya ambil pelajaran. Pertanyaannya apa di dalam alur bakja ini yang perlu disiapkan?
siapa guru atau sekolah yang berpengalaman dan berhasil menumbuhkan dan menguatkan literasi membaca ya di kita ini, siapa kira-kira yang mungkin berhasil. Ini bisa dijadikan referensi ya, guru yang berhasil menumbuhkan kegiatan membaca pada anak. Terus yang kedua, pada prakarsa perubahan ini bagaimana sih formulasi yang dia lakukan, guru yang berhasil, yang kita anggap berhasil tadi, formulanya seperti apa dia melakukan anak ini, cepat atau lambat itu bisa menguasai di tengah-tengah kesulitan mereka. Yang ketiga, apa yang dilakukan sehingga murid dapat bertumbuh ya, dari formulasi apa yang dilakukan berarti strategi Bu ya, strategi atau model ya, model pembelajarannya yang mungkin tepat guna ya, sehingga anak bisa membaca. Kemudian yang terakhir, bagaimana yang menjadi fokus untuk dilakukan dari persoalan yang dihadapi anak tadi, mungkin yang menjadi fokusnya itu apa kira-kira, atau cara belajar mereka ya, atau model belajar mereka yang perlu kita gali dulu ya. Kemudian daftar tindakan di sini Bu ya, untuk ambil pembelajaran ini. Tindakannya apa? Menemui guru atau sekolah yang berhasil dan teruji untuk menumbuhkan dan menguatkan dasar membaca ini. Nah, mungkin kita melalui informasi ya, boleh ya, melalui grup ya, grup Murah Jawa, mungkin boleh lah kita tanya. Adakah sekolah yang mengalami seperti kita ya? Kalau memang ada, ini bisa kita lakukan studi banding atau setidaknya gelar pendapat seperti ini ya. 1-2 orang atau 3-4 orang, tidak mesti harus seluruhnya ya. Kita ambil sampel dari situ. Kemudian setelah itu langkah apa lagi? Menggali informasi dengan temu bicara dan wawancara dengan sekolah yang dianggap berhasil tadi, menumbuhkan dan mengembangkan anak dari tidak bisa membaca dan menjadi bisa membaca. Kemudian membuat rencana program kegiatan pembelajaran ya, seperti yang sudah dirancang di awal tadi, di demonstrasi tadi. Kemudian merancang struktur kurikulumnya. Jadi katanya di sini perlu juga kurikulum ya. Jadi ada kegiatan proses belajar mengajar tidak searah Bu ya, ada komunikasi 2 arah antara siswa mungkin sebagai subjek dan guru adalah sebagai objeknya. Jadi kebanyakan ini kan yang ditawarkan adalah murid itu dijadikan sebagai objek biasanya ya. Sekarang hari ini guru itu dianggap sebagai fasilitator saja. Jadi murid ini belajar sendiri, mereka menemukan solusi sendiri dan difasilitasi oleh guru. Selanjutnya, setelah struktur kurikulum terbentuk, kemudian rancang untuk melibatkan suara, pilihan atau kepemilikan murid, memberi kesempatan murid untuk menentukan cara media belajar mereka sendiri. Ini kita beri keleluasaan. Kemudian memberikan kesempatan murid memilih konten belajar, buku, tulisan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kebebasan mengasah potensi diri, merefleksi dan mengevaluasi, memvariasikan media sesuai kebutuhan. Kemudian aset kekuatan sumber daya yang ada di dalam kegiatan ini adalah sejawat dan rekan sekolah. Berarti semua warga sekolah, seluruh ekosistem menjadi merupakan kekuatan untuk mensukseskan kegiatan ini. Kemudian yang kedua adalah aset apa? Yang kedua adalah data dan informasi, dan yang ketiga perpustakaan, keempat adalah buku paket, dan kelima adalah buku literatur, dan terakhir adalah internet. Nah, ini dokumentasi saya buat mungkin foto-foto di kegiatan lain Bapak Ibu ya, karena saya seperti sampaikan di awal, saya tidak memiliki kesempatan untuk melakukan kegiatan ini sesungguhnya, tapi hari ini saya bersyukur hari ini bisa terlaksana dengan menggunakan sedikit waktu ya dari kegiatan yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi. Kemudian ada peristiwa proses ini, ada perasaan yang kita dapat. Ini saya singkat saja Bapak Ibu ya. Kemudian ada pembelajaran, finding di sini, dan terakhir itu ada penerapan ke depan ya. Bagaimana penerapan ke depannya? Kolaborasi dan dengar pendapat yang dilakukan dengan berbagai pihak dapat menumbuhkan kerangka rencana berpikir positif kemajuan pendidikan. Oleh karena itu dapat melaksanakan tahapan Bagja ini berikutnya, yaitu ke tahap ketiga, yaitu menggali mimpi. Makanya tadi Bagja ini kita batasi dengan GA saja. Kita ambil pelajaran dengan membuat pertanyaan. Yang ketiga ini adalah sebenarnya
aksi nyata yang sudah berjalan Bu ya. Kegiatan kita ini sudah berjalan sebenarnya, sudah berjalan, sudah memenuhi alur bagja yang dimaksud pada konsep kerangka berpikir modul 3 titik tentang prakasa perubahan. Mungkin Bapak Ibu ya, hari ini saya tidak bisa mungkin memperpanjang waktu ataupun menyiapkan waktu kita untuk tanya jawab tentang persoalan ini. Ya alhamdulillah saya sudah dapat membuat video seadanya ya, karena waktu juga yang membatasi. Demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi